Recording in progress. Oke, kita record dari awal. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fazli Rais Ramadan. Saya di sini untuk memenuhi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fazli Rais Ramadan dengan NIM belakang 616. Saya di sini saya ingin memenuhi tugas tambahan untuk mengganti absen saya yang kelebihan. Jadi saya akan membawakan video pembelajaran matkul mata kuliah hukum pidana khusus yang diampu oleh Pak Azil dan Pak Didik, dan untuk matkul hukum pidana khusus sendiri, saya akan membawakan tema tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, oke, terima kasih. Sebelumnya izin saya lanjut untuk PPT-nya. Jadi biasa nggak asing ya kalau misalkan kita tahu korupsi itu banyak banget di Indonesia, marak ya. Bahkan anak kecil aja bisa korupsi gitu. Nah, sebenarnya apa sih tindak pidana yang istilahnya yang akan dihadapi oleh orang-orang yang korupsi gitu. Nah, ini apartemen dan ruang lingkupnya sendiri. Oke, kita lanjut. Aduh, maaf agak nge-lag sebenarnya. Oke, sini. Oke, di sini tuh ada kebagi dua ya teman-teman. Di sebelah kiri tuh ada karakteristiknya life specialist dan di sebelah kanan ada externalist crime. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam pasal-pasal operasional, jadi yang paling mendasar itu yang harus kita jawab, apakah korupsi ini digolongkan ke dalam ranah hukum pidana khusus itu. Nah, mengapa dipisahkan? Apakah itu dari kodifikasi hukum pidana umum kita? Pemisahan ini tuh bukan sekedar urusan teknis legislasi ya, teman-teman. Melainkan cerminan dari kebutuhan sosiologis dan politik hukum negara Pak kita untuk proses kejahatan yang berevolusi dengan sangat canggih. Nah, bagian pertama ini kita tuh melihatlah ada landasan teoritis pemisahan yang memetakan apa aja perbuatan yang secara yuridis dikualifikasi di Indonesia sendiri gitu. Nah, mungkin kan kita lanjut ya. Sorry, maaf. Oke, tipikor untuk hukum khusus ini sendiri, jadi dalam teori hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Nah, tindak pidana korupsi ini adalah bentuk nyata dari pidana khusus itu sendiri, teman-teman. Berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generali, ketentuan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Nah, kekhususan ini itu tuh tercermin dalam dua dimensi. Jadi yang dimensi utamanya itu ada kekhususan secara material dan kekhususan secara formil. Nah, secara material, hukum korupsi itu merumuskan perbuatan perbuatan yang istilahnya apa ya? Dia tuh tindak pidana yang tidak diatur di KUHP. Jadi itu dia memperluas definisi hukum serta memperberat sanksi pidananya. Nah, termasuk adanya pidana tambahan berupa uang pengganti. Secara formil yang atau dari sudut apa ya istilahnya dari sudut hukum acara, korupsi itu memberikan wewenang luar biasa bagi aparat penegak hukum yang tidak memiliki dalam KUHP atau KUHP biasa. Nah, misalnya nih, adanya lembaga penegak hukum independen, khususnya seperti KPK. Nah, pengadilan khusus tindak pidana korupsi, masa penanganan tersangka yang lebih panjang demi kepentingan penyidikan, diperbolehkannya penyadapan tanpa izin pengadilan dalam situasi tertentu. Nah, apa sih yang situasi tersebut? Jadi itu kayak dia tuh diterapkan konsep pembuktian terbalik terbatas di mana terdakwa itu dituntut membuktikan asal-usul kekayaannya yang diduga hasil korupsi itu sendiri. Nah, secara sosiologis, status extraordinary crime itu yang sebelah kanan ini, itu dia dilekatin pada korupsi karena sifat adanya rusak pada sistematik. Nah, jika
kejahatan umum seperti pencurian konvensional yang hanya merugikan korban secara individual, misalnya kayak maling maling individual lah. Nah, itu tuh korupsi merampas hak sosial ekonomi masyarakat yang secara kolektif. Jadi uang, misalnya nih, kayak uang proyek jembatan yang dikorupsi, jadi berakibat ambruknya infrastruktur yang bisa merenggut nyawa anak sekolah, orang lewat. Jadi atau enggak korupsi dana bansos yang membunuh masyarakat, jadi akses pangannya jadi ketahan atau akses pangannya jadi nggak ada. Nah, jadi tuh hukum pidana umum dianggap tidak lagi memadai, tidak lagi cukup untuk memotong rantai kejahatan struktural ini. Nah, itulah urgensinya mengapa kita harus mempelajari tipikor sebagai cabang hukum khusus yang berdiri sendiri. Oke, akan saya lanjut. Nah, jadi ini ada 7 klasifikasi utama delik ini sendiri ya. Jadi eh kita tuh kayak harus memetakan 30 dari korupsi dalam UU Tipikor menjadi 7 kelompok besar agar mudah dipahami secara sistematis itu sendiri. Nah, jadi ketika kita mendengar kata korupsi, pikiran kita tuh seringkali langsung tertuju pada pejabat yang istilahnya pejabat-pejabat yang kabur lah, bawa uang negara miliaran, triliunan, atau ratusan juta. Tapi kalau kita telah lembar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang udah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat setidaknya 30 bentuk tindak pidana korupsi yang spesifik untuk memudahkan pemahaman akademis. Ketiga puluh delik ini itu diklasifikasikan oleh para ahli hukum menjadi 7 kelompok besar. Nah, kelompok pertama itu adalah kelompok kerugian keuangan negara. Nah, delik dasar atau delik klasik yang diatur dalam pasal 2 atau pasal 3, di mana ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan berkurangnya aset atau kas secara ilegal. Nah, kalau kelompok kedua itu suap menyuap. Nah, beda dengan kerugian negara yang tadi kelompok pertama. Suap menyuap itu ya transaksi dua arah. Jadi kayak ya kita deal-dealan. Jadi itu ada yang namanya penyuap dan ada orang yang disuap. Tuh. Nah, dengan tujuan mempengaruhi keputusan jabatan ataupun yang lainnya. Nah, kalau yang selanjutnya, kelompok ketiga, itu adalah penggelapan dalam jabatan. Ya, yaitu tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan akses fisiknya terhadap uang atau surat berharga negara yang ia kuasai karena jabatannya, jadi kemudian dimiliki secara pribadi. Nah, selanjutnya kelompok keempat itu adalah pemerasan ya, di mana legislatif jahat itu datang dari pejabat publik yang memaksa masyarakat untuk istilahnya memberikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi istilahnya saya pejabat tinggi. Nah, kamu bukan pejabat, kamu masyarakat rendah. Nah, kamu tuh karena saya pejabat tinggi, kamu saya peras. Itu nggak masuk ya contohnya ya. Ya intinya pemerasan. Nah, selanjutnya kelompok kelima itu adalah perbuatan curang. Biasanya itu terjadi dalam proyek fisik. Jadi kayak di mana kontraktor atau pengawas sengaja melakukan kecurangan yang membahayakan keselamatan umum demi melakukan untung lebih. Ya misalnya nih, kita bangun jembatan, harusnya dananya 1 miliar. Tapi kayak, bisa nih dana 100 juta, yang penting jembatan jadi, tapi nggak mengutamakan keselamatan. Ya udah, ujung-ujungnya jembatannya rubuh, tapi ya karena apa rubuh? Karena uangnya udah diambil, curang. Itu juga termasuk dalam korupsi. Nah, kelompok keenam ini itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang melarang pejabat publik ikut serta baik secara langsung atau nggak langsung dalam pemborongan atau pengadaan yang ia urus demi menghindari bias personal. Nah, kelompok yang terakhir, yang ketujuh ini itu sangat sering menjadi perdebatan atau yang ada di telinga masyarakat, yaitu ya gratifikasi. Ya, apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu pemberian dalam arti luas kepada penyelenggara negara yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja, yaitu istilahnya apa ya? Dia tuh secara hukum diasumsikan sebagai suap terselubung jika berhubungan dengan jabatannya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada dasar hukum korupsi itu sendiri. Ya, apa itu? Yaitu tujuannya yang menandai penggantian materi mengenai instrumen perlindungan dari korupsi. Ya, jadi ya
Kita tadi udah mahamin pengertian yuridis dan cakupan perbuatan yang tergolong korupsi. Ada 7 ya tadi kelompoknya. Nah, oke, mungkin bisa kita lanjut ke evolusi kerangkanya dulu ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita akan menjelaskan secara singkat dan korelasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tadi sudah dijelaskan, dan pengaruh ratifikasi UNCAT 2003. Nah, perjalanan regulasi anti korupsi di Indonesia sangat panjang dan dinamis. Jadi puncaknya reformasi hukum anti korupsi kita itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas tuntutan reformasi 98 untuk membersihkan negara dari pihak kolusi, korupsi, dan nepotisme atau bisa disingkat KKN. Nah, KKN ini bukan kuliah kerja nyata ya teman-teman, tapi korupsi, korupsi, dan nepotisme. KKN versi jahat, bukan KKN versi baik. Oke, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini menjadi fondasi yang sangat kuat, tapi karena ya dia mengenalkan konsep baru. Jadi kayak istilahnya ini undang-undang baru nih. Jadi kuat gitu loh. Jadi seperti perluasan definisi pegawai negeri yang mencakup pegawai yang ada di BUMN atau BUMD atau pengakuan tegas ke koperasi sebagai subjek hukum yang bisa dipidana lah. Ya, tapi setelah 2 tahun, tadi kan 99 ya. Tapi itu pembuat undang-undang sadar lah kalau misalkan ada beberapa celah hukumnya gitu loh. Jadi tadi udah jelasin lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan yang ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Nah, sebenarnya ini perubahannya krusial banget ya. Karena ya dia menyisipkan beberapa pasal penting. Ya, khususnya dia ada pembalikan beban pembuktian secara terbatas. Nah, aturan pembuktian ini itu kayak ada alat bukti elektronik yang progresif, serta ada perumusan delik gratifikasi yang lebih ketat dalam pasal 12B dan 12C. Jadi tuh di undang-undang yang ada di ubah ini ya, di perubahan ini, itu gratifikasinya kepada pegawai negeri itu dinilai kayak suap, kecuali itu yang apa ya, penerimanya tuh lapor ke KPK. Nah, itu tuh nggak berhenti di tingkat domestik. Indonesia juga sadar lah kalau korupsi itu kejahatan transnasional yang tidak mengenai batas negara. Jadi itu nggak di negara doang nih. Istilahnya uang korupsi itu biasanya dilarin ke luar negeri. Ya kabur ke luar negeri itu banyak banget ya pejabat-pejabat. Nah, oleh karena itu 2 tahun setelah 2021, tahun 2003 Indonesia menandatangani United Nations Convention Against Corruption yang tadi disingkat UNCAC yang kemudian diratifikasi secara resmi menjadi hukum nasional kita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang memaksa sistem hukum kita mengadopsi standar global seperti konsep kerjasama hukum internasional, ekstradisi pelaku korupsi, serta mekanisme pengembalian aset lintas batas negara. Atau dalam bahasa Inggrisnya asset recovery. Oke, mungkin bisa lanjut di file 3 nih. Istilahnya lanjut slide. Oke, slide selanjutnya itu unsur tindak pidana. Jadi kita juga menandai masuknya di materi yang ketiga ini. Itu kita akan menganalisis unsur-unsur pembentukan delik korupsi itu sendiri. Ya, kita akan masuk ke jantung analisis dogmatika itu sendiri, yang dimana sebagai akademisi hukum, tugas utama kita di pengadilan atau dalam menganalisis kasus itu bukan menguji kesesuaian antar fakta perbuatan real dengan teks undang-undang ya. Jadi proses itu juga disebut sebagai pencocokan unsur-unsur delik. Jadi jika ada satu saja, ya jatuhnya kayak ada satu lah unsur yang dalam pasal yang tidak kepenuhi, maka terdakwa demi hukum harus dibebaskan. Jadi kita bedah nih unsur-unsur yang ada di dua pasal sapu jagat nih, ada 2 ayat 1 sama pasal 3. Nah, kita coba, iya bisa dilihat ya. Jadi ada unsur utamanya itu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan membakar diri sendiri. Yang satunya lagi itu setiap orang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, koperasi dengan menyalahgunakan kewenangannya. Nah, kita
anatomi dulu lah pasalnya nih. Jadi di pasal 2 ayat 1 ini ya dia subjek hukumnya tuh setiap orang tanpa memerlukan kualifikasi jabatan tertentu. Jadi unsur materialnya dari pasal ini adalah PMH, perbuatan melawan hukum. Ya secara formil atau material. Nah, yang peraturan perundang-undangan itu tertulis secara berlaku yang dimana dia melawan hukum secara material yang sempat memicu perdebatan panjang. Jadi itu perbuatan tersebut melanggar rasa keadilan. Ya perbuatannya juga harus ditunjukin kalau misalkan itu buat melukai diri sendiri, orang lain atau korporasi yang istilahnya dia merugikan uang ke negara atau perekonomian. Terus kita lanjut ke sebelah kanan, yaitu ada pasal 3 penyalahgunaan jabatan. Jadi itu subjek hukumnya kan bukan sembarang orang ya. Jadi seseorang yang memiliki kualifikasi khusus atau ya bisa dibilang yang memiliki jabatan, kedudukan atau otoritas publik, istilahnya dia prioritas negara. Jadi unsur pembeda utamanya ya di adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada jabatan atau kedudukan itu sendiri. Jadi penyalahgunaan wewenang itu tuh diukur dari batasan hukum administrasi negara, seperti tindakan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi ya, atau kantor-kantor dia yang berakibat pada merugikan keuangan atau ekonomi negara. Jadi ya secara praktis eh, pasal 3 ini lebih rendah lah dari pasal 2. Tapi secara sasaran utamanya jelas para pejabat publik yang mengkhianati amanah kekuasaannya ya. Dia sudah bersumpah korupsi, tetap aja korupsi. Ya, lanjut ke subjek hukum dan tanggung jawabnya. Jadi menandai adanya transisi pembahasan menuju perluasan subjek hukum dan doktrin pertanggungjawaban tindak pidana korupsi. Jadi di slide istilahnya di poin yang keempat ini kita akan membahas di dalam hukum apa ya pidana tradisional itu bersumber juga dari KUHP lama warisan Belanda. Subjek hukum pidana ini diakui secara mutlak itu cuma kayak manusia alamiah. Nah, hal ini tuh didasarkan pada asas sosiologis Societas Delinquere Non bahasa Purposes yang ngasumsiin kalau badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Jadi itu istilahnya dalam perkembangannya korupsi modern kerap melibatkan entitas bisnis raksasa sebagai alat kejahatan. Tapi bagaimana hukum pidana itu merespon fenomena ini? Nah, kita akan lihat pertanggungjawaban korporasinya itu di dalam hukum pidana korupsi Indonesia itu dinding penghalang tradisional itu udah runtuh lah. Jadi UU Tipikor itu mengatur secara progresif menetapin bahwa subjek hukum pidana tidak hanya manusia tapi juga korporasi. Ya korporasi dalam undang-undang juga luas ya, mencakup kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum kayak PT, yayasan, koperasi, ya atau enggak ya non badan hukum ya kayak CV atau firmanya. Nah, lalu gimana sih kita meminta pertanggungjawaban pidananya nih dari sebuah entitas mati seperti PT yang tidak memiliki otak untuk berniat jahat atau tangan untuk nyuap. Nah, disinilah hukum pidana apa istilahnya hukum Pitsus mengadopsi doktrin-doktrin modern dan dari sistem hukum common law. Doktrin pertama ya vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. Nah, berdasarkan doktrin ini, pertanggungjawaban pengganti atau yang bisa kenal pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai, agen, atau pengurusnya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas pekerjaan mereka di perusahaan dan ditujukan untuk memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi tersebut. Doktrin kedua itu ada indemnification theory atau teori organ, di mana tindak pidana tersebut itu ada kuncinya,
diidentifikasi langsung sebagai tindakan dan niat jahat dari korporasi itu sendiri. Nah, kalau korporasinya dinyatain bersalah, ya sanksi apa sih yang dijatuhin gitu loh. Jadi korporasi kan dia kan nggak bisa dimasukin ke penjara sel ya kayak manusia. Jadi undang-undang tipikor ini ngerumusin lah sanksi khusus. Sanksi utamanya ya pidana denda dengan nominal yang dilipat gandain. Selain itu juga ada sanksi tidak tata tertib atau pidana tambahan yang sangat ditakuti oleh pelaku usaha. Contohnya kayak pembekuan atau kayak pencabutan izin, terus pembubaran korporasi, ya atau enggak ya dia rampas asetnya kayak gitu biasanya. Oke, selanjutnya kita coba untuk next slide teman-teman ya. Jadi di poin yang kelima ini landmark case dan analysis juridis yang dimana kita juga menandai masuknya pembahasan jurisprudensi penting dan studi kasus konkret yang mereformasi hukum tipikor. Jadi itu hukum nggak boleh dipelajari hanya sebagai teks mati yang tertulis di lembaran undang-undang. Hukum adalah organisme hidup yang terus bernafas dan berubah melalui putusan-putusan pengadilan. Di Indonesia ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat legendaris yang secara radikal mengubah cara kerja jaksa, hakim, dan pengacara dalam menangani kasus korupsi, khususnya terkait pembuktian kerugian negara. Jadi kita bedah dulu yuk landasannya, landasan dan analisis yuridis kita. Ini nge-lag ya teman-teman ya, kabar. Ya mungkin karena nge-lag, coba kita lanjut aja. Jadi maaf ada jatuh jatuh air seperti ini di sini. Maaf kita lanjut ya. Teman-teman, mari kita arahin perhatian kita kepada putusan yang ada di halaman slide ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 garing PUU Street 14 garing 2016 yang diputus pada tanggal 25 Januari 2017. Putusan ini adalah salah satu tonggak jurisprudensi terpenting dalam sejarah hukum pidana korupsi kita. Nah, sebelum putusan ini lahir, dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang tadi kita udah jelaskan, sebelum kalimat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penjelasan undang-undang itu udah secara tegas menafsirkan kata dapat. Ini sebagai penanda bahwa delik korupsi merupakan delik formil. Yang artinya, untuk menjerat seorang pelaku korupsi, jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa kerugian keuangan negara itu benar-benar telah terjadi secara nyata. Cukup dengan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dan memiliki potensi kemungkinan menimbulkan kerugian negara, maka tindak pidana korupsi ini dianggap telah selesai dan sempurna dilakukan. Kaget kan? Tapi MK juga dalam putusan monumental ini menyatakan bahwa kata dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 karena menciptakan ketidakpastian hukum yang luar biasa. Jadi banyak pejabat publik yang takut mengambil keputusan inovatif yang membangun daerah karena dibayang-bayangi ancaman pidana korupsi atas dasar potensi kerugian negara. Meskipun keputusan tersebut murni diskresi administratif tanpa niat jahat, jadi MK tuh membatalkan kata dapat tersebut. Nah, akibat hukumnya sangat revolusioner lah. Jadi dari korupsi pada pasal 2 dan pasal 3 tadi geser tuh dari delik formil menjadi delik material. Konsekuensinya ya keuangan negara yang istilahnya konsekuensinya penegak hukum itu wajib membuktiin kalau misalkan adanya kerugian uang negara. Nah, berdasarkan perhitungan angka kerugian negara yang di persidangan ya, itu tuntutan dakwaan primer pasal 2 dan pasal 3 otomatis akan gugur. Nah, putusan ini tuh ada di satu sisi memberikan perlindungan kepastian hukum yang adil bagi para pengambil kebijakan birokrasi. Namun di sisi lain, dia meningkatkan standar pembuktian penegak hukum secara signifikan dan membatasi fungsi pencegahan dini terhadap potensi kerugian negara. Nah, mungkin kita akan lanjut ke slide 6 ya. Oke, slide 6.
Ini ada analisis kritis dan pendapat hukum. Mungkin kita lanjut aja. Jadi di slide 6 kali ini kita juga menandai bagian analisis dari mahasiswa selaku presenter, selaku saya sendiri, itu memberikan pandangan teoritis dan praktis yang kritis. Nah, sebagai akademisi hukum, kita tidak boleh hanya menjadi penerima pasif dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim, tapi kita juga dituntut untuk memiliki ketajaman analisis kritis. Nah, jadi di sini saya akan menyajikan analisis hukum mungkin dari pendapat pribadi saya mengenai apa saja tuh hambatan dalam pemberantasan korupsi saat ini. Jadi bagaimana juga jalan keluar strategis yang harus kita rumuskan sebagai generasi Indonesia. Nah, di pada saat ini itu ada rekomendasi strategis ke depannya. Jadi berdasarkan analisis saya itu terdapat dinamika hukum korupsi saat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia ini tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan represif konvensional, yaitu sekadar menangkap orang dan memenjarakannya doang. Tapi ada tiga pilar reformasi hukum yang harus segera kita jalankan secara paralel nih. Ada tiga ya. Pertama itu ada pencegahan sistematik. Nah, apa itu pencegahan sistematik? Kita tuh mencegah melalui digitalisasi birokrasi. Korupsi tumbuh subur di ruang-ruang gelap transaksi yang melibatkan interaksi langsung manusia penuh diskresi. Jadi kita harus mendorong digitalisasi total sistem administrasi pemerintahan mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga sistem pembayaran pajak secara elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang ada sekarang, kita dapat mendeteksi transaksi janggalnya itu secara otomatis sebelum kerugian negara ini benar-benar terjadi lah. Ya, ini adalah langkah preventif mutlak untuk mengimbangi hilangnya sifat delik formil pasca putusan MK sendiri. Nah, yang tengah itu pilar kedua ini adalah yang paling krusial ya, karena kayak saya taruh tengah, jadi dia paling krusial, yaitu pemiskinan koruptor. Ya, sebenarnya ini udah pernah beberapa kali diajuin. Ya, pemiskinan koruptor udah pernah diajuin oleh dua calon presiden kita, yaitu dari Pak Anies dan Pak Ganjar itu sendiri. Pemiskinan koruptor bisa sama kayak perampasan aset. Jadi itu pernah juga diajukan, tapi belum ditandatangani dan disahkan oleh DPR, yaitu apa? Pengesahan RUU perampasan aset. Selama ini para pelaku korupsi tidak takut lah kalau masuk penjara, yang masuk penjara doang beberapa tahun. Atau kalau bebas juga mereka juga bisa nikmatin hasil curiannya gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau ini RUU perampasan aset harus ditandatangani. Ya kenapa nggak bisa ya? Karena pejabat-pejabat sana ada main. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Jadi istilahnya dia buat yang pemisahan koruptor tuh udah jelas. Kita lanjut yang pilar ketiga, strategi lembaga. Nah, pilar ketiga ini itu adalah sinergi antar lembaga penegak hukum. Nah, jadi tuh kita kayak harus istilahnya apa ya? Harus mengakhiri ego sektoral yang kadang tuh masih terjadi di antara KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI. Ketiga lembaga ini harus bekerja dalam satu sistem database terpadu yang transparan. Nah, oleh karena itu, kita juga harus saling mendukung dalam penyidikan dan berbagai informasi intelijen keuangan demi efisiensi penuntutan. Nah, hanya dengan kombinasi sistem pencegahan, istilahnya perampasan aset yang tadi di tengah juga bisa apa istilahnya bisa konklusif gitu. Oke, mungkin selesai sudah tanya jawab bisa kita coba. Cuma kan karena ini tidak ada tanya jawab ya, teman. Itu saya cuma pengen ngejelasin aja sebenarnya dari hasil yang sudah saya bahas di tindak pidana ini tadi ada beberapa notes ya. Mungkin di pendapatan hukum analisis kritis tadi mungkin saya belum terlalu menjelaskan. Jadi ya kita tuh nggak bisa pasif gitu loh. Kalau misalkan kita melihat adanya korupsi-korupsi gitu. Nah, misalnya dari peraturan undang-undang atau putusan hakim, kita aja dituntut untuk memiliki ketajaman analisis kritis pasca pergeseran delik korupsi menjadi delik material. Nah, muncul nih tantangan baru kita nih. Misalnya tantangan apa aja sih? Jadi tuh di analisis hukum ke depannya tuh ngerti lah kita harus kayak gimana. Bagian korupsi, kalaupun dapat uang, apakah kalian bahagia? Istilahnya janganlah korupsi. Kalau
korupsi, tapi ujung-ujungnya kalian istilahnya apa ya? Kalian tuh memanfaatkan uang korupsi yang istilahnya dipakai untuk foya-foya, apakah kalian bahagia? Apakah kalian tidak dihantui rasa berdosa karena kalian sudah korupsi? Gitu. Mungkin saya akan mencoba untuk bisa ya. Istilahnya di sini tuh kita merenung loh. Apakah kita benar-benar sudah anti dalam korupsi? Karena korupsi itu sendiri bukan hanya sekedar pejabat yang korupsi. Korupsi itu bisa dimulai dari dini. Nah, maksudku kenapa gitu? Karena korupsi itu udah ada sejak dini. Bener-bener ada sejak dini. Contohnya, anak kecil disuruh beli gula ke warung. Dikasih duit 50.000. Disuruh beli gula sekilo. Di warung, harga gula 20.000 per kilo. Tapi anak itu bilanglah ke ibunya, kalau misalkan harga gula 30.000. Yang dimana 10.000-nya itu dipakai sama anak kecil itu buat jajan. Nah, hal kayak gini aja, itu udah istilahnya apa ya? Udah menjadi langkah awal untuk korupsi. Jadi ya, istilahnya coba di kita telah lebih dalam. Saya kita merenung apa kita benar-benar sudah suci, sudah bersih dari korupsi sendiri. Banyak juga anak-anak sekolah, meskipun mereka sudah diajarkan untuk anti korupsi, tapi mereka juga masih korupsi. Contohnya, orang-orang disuruh beli buku, tapi uangnya malah dipakai buat warnet. Tuh. Nah, oke, mungkin dari banyak itu sekian, saya di sini hanya menambahkan untuk kesimpulan saja teman-teman. Kesimpulan sendiri kita dari eh jadi langsung kesimpulan mungkin masih personal aja. Soalnya karena bakal ada juga suku saya itu lagi PAD, jadi kesimpulannya bakal ditaruh di pihak aja kita apa PT. Jadi sebelum eh, Zoom ini berkelar, karena Zoom saya tidak berani. Maaf, Bapak, Bapak Didik atau Bapak Abel. Jadi saya ingin memberikan permintaan maaf itu karena saya upload video ini kayak saya kurang baik. Teman-teman, teman tahu nggak? Kalau misalkan di dalam project sendiri, teman-teman tuh bisa lah, misalnya kalau misalkan teman-teman mau, tapi teman-teman tahu nggak? Oke, saya akan kasih pertanyaan untuk teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, korupsi itu jahat luar biasa. Korupsi itu bukan sekedar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, lambat pembangunan nasional, dan memperlambat jurang kemiskinan. Nah, karena itu penanganannya itu juga membutuhkan dosa luar biasa. Yang sudah tadi dibilang, kalau misalkan korupsi ini sudah ada kecil. Nah, tadi yang kedua, penyebab utama yang sistematik. Tindak pidana korupsi itulah terjadi kombinasi antara keserakahan individu, pengawasan yang lemah, kebutuhan yang mendesak, serta hukuman yang kurang memberikan efek jerah. Ada dampak yang sektor, istilahnya apa itu dampak sektor? Dampak kerusakan buat korupsi ini juga tidak hanya merusak negara, tapi juga merusak sistem demokrasi, menurunkan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kenapa yang kena itu kesehatan pendidikan? Coba, kenapa nggak yang di stop MBG? Canda. Oke, tadi juga tiga pilarnya, ada penindakan represif, yaitu memberikan hukuman yang tegas dan memiskinkan koruptor, dan memberikan efek jera. Preventif itu pencegahannya, yaitu memperbaiki sistem birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
mencegah korupsi. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Membangun budaya anti korupsi. Sejak dini. Korupsi itu ada sejak dini. Jadi saya harap untuk teman-teman juga bisa istilahnya apa ya, memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Jangan takut untuk edukasi. Jadi di sini untuk istilahnya apa ya, untuk kalian yang di luar, sebagai penutup dari video ini, mari kita ingat bahwa setiap rupiah yang dikorupsi itu adalah hak rakyat. Pemberantasan korupsi itu nggak pernah berhasil jika kita hanya menjadi penonton. Dibutuhkan sinergi, tegasan hukum, dan yang terpenting, komitmen moral kita dari kita semua untuk berani berkata tidak korupsi, tidak pada korupsi, tidak pada korupsi, say no with corruption. Nah, korupsi juga itu subur di tempat yang sulit dari integritas. Oleh karena itu, mari kita nyalakan. Nggak perlu banyak-banyak. Dari hal dikit, lama-lama jadi. Oke, mengutip sebelum kita tutup, mengutip salah satu kalimat bijak, korupsi adalah musuh bersama yang merusak masa depan kita. Terima kasih. Saya tutup video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya yang saya ya, karena juga saya masih belum terlalu paham banyak tentang tindak pidana korupsi. Jadi saya juga masih belajar banyak banget tentang hukum pidana khusus dan tindak pidana korupsi sendiri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam segi kata, ucapan maupun gerak-gerik sendiri, karakter saya sendiri. Saya Fazli Rais Ramadan dengan NIM 8616 pamit undur diri. Istilahnya terima kasih atas perhatian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mari kita kawal masa depan bangsa yang bersih dan bermartabat. Tidak ada korupsi di negara lagi. Meskipun ada, minimalisir itu lebih baik dibanding kita bilang tidak, tapi kita masih melakukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja. Oke, mungkin di sini saya akan menambahin tanpa ada PPT karena tadi Zoom saya sudah menyentuh hampir 40 menit, jadi harus dilepas. Jadi mungkin saya akan tambahnya di video kali ini saja. Jadi mungkin di luar PPT aja. Mungkin dari saya akan memberikan sebuah kata-kata aja. Misal kayak kenapa sih ada beberapa orang-orang tuh bisa terjebak korupsi, bahkan orang baik pun ada loh yang terjebak korupsi. Nah teman-teman, ketika kita mendengar kata koruptor, bayangan kita tuh mungkin langsung ke tuju pada sosok penjahat aja gitu loh. Padahal nggak semua koruptor tuh penjahat. Banyak juga pelaku korupsi itu awalnya ya dia profesional, dia tuh orang yang jujur, kepala keluarga yang baik, bahkan sosok yang religius. Tapi kenapa ya mereka itu bisa belok gitu? Nah, ada dalam ilmu kriminologi sebuah konsep yang disebut namanya tuh kalau nggak salah fraud triangle, yang dimana istilahnya segitiga kecurangan. Jadi itu poin pertamanya tuh ada tekanan atau pressure. Jadi tekanan ini tidak selalu berupa kemiskinan, teman. Nah, di level jabatan tinggi, tekanan ini tuh seringkali berwujud gaya hidup, tuntutan sosial, atau bahkan tekanan politik untuk mengembalikan modal kampanyenya. Jadi tuh ya istilahnya dia ada tekanannya tuh ya dia menjadi pejabat,
dia pengen menang, ujung-ujungnya dia harus mengeluarkan modal untuk kampanyenya. Nah, untuk balik modal kampanyenya kan dia nggak mau, kalau misalkan mungkin kita lihat kerja jujur tapi gajinya nggak banyak, ya udah dikorupsi itu. Nah, poin yang kedua itu ada peluang. Jadi ketika sistem pengawasan di suatu instansi itu longgar, ya yang awalnya jujur pun kalau misalkan lihat ada change untuk curang, ya bisa aja gitu. Nah, poin ketiga yang paling berbahaya itu rasionalisasinya tuh. Jadi itu kemampuan otak manusia itu membenarkan tindakan yang salah. Jadi dia ngerasa yang gue lakuin tuh bener. Maaf, yang saya lakukan itu bener. Jadi playing victim atau gaslighting biasanya orang-orang gitu. Jadi ya kadang-kadang ada orang ngomongnya gini, saya kan cuma mengambil sedikit, atau semua orang di kantor ini kan juga ngelakuin. Kalau misalkan saya nggak ikut ya justru kayak saya ngerasa ketinggalan gitu. Ya udah normal kok, orang-orang yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Atau selanjutnya korupsi skala kecil ya, mungkin yang kita lihat di keseharian kita seringkali itu banyak orang yang korupsi. Yang kita lihat tuh orang korupsi miliaran, triliunan, yang di medsos, di IG, di Twitter, atau di TV-TV, di koran, di Kompas Media, atau lain pun. Padahal yang bahaya, yang jauh lebih deket itu ya di kehidupan kita sehari-hari, atau namanya petty corruption, korupsi dengan skala kecil. Nah, pernah nggak sih kita tuh menyogok orang, penyogok petugas, misal banyak banget teman kita mahasiswa, kalau misalkan kita dalam bermotor kita ditilang, nggak mau tuh kita nanti sidang-sidang, pasti kayak kita damai, kita suap. Nah, dalam menyuap itu juga termasuk tindakan korupsi teman-teman. Meskipun saya juga melakukan, tapi apakah itu dibenarkan? Tidak, karena sejujurnya juga saya cuma ditilang sekali, jadi saya nggak pernah korupsi juga jadi untuk menyuap polisi. Bercanda. So, mohon maaf Bapak, mungkin ini saya membawanya terlalu berekspresi banget. Jadi mungkin saya akan melanjutkan juga masa depan pemberantasan korupsi melalui teknologi. Sekarang itu kita melihat ke depan bahwa teknologi itu bisa memenangkan perang melawan korupsi. Jawabannya tuh cuman bisa menghilangkan kesalahan manusia, human error itu sendiri. Jadi di era digital ini kita memiliki senjata baru, yaitu AI. Nah, sekarang itu sistem keuangan bisa dipasang algoritma pinter, jadi ya dia bisa istilahnya mampu ngedeteksi hal-hal yang janggal atau kecurangan itu sendiri. Ada AI, kalau misal dari atasan itu bisa untuk istilahnya memberikan suatu keamanan dengan menggunakan AI itu sendiri. Ya, tapi tetap aja yang namanya human error itu sendiri tidak bisa luput dari kesalahan. Mungkin atasan, kalaupun yang jadi IT ternyata orangnya juga nggak jujur, kan sama aja bohong. Nah, mungkin saya akan memberikan pesan reflektif juga untuk teman-teman yang, karena ini video pembelajaran, saya akan membawakan seperti pembelajaran. Jadi untuk generasi muda, terutama Gen Z ya, sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan kita untuk pada video ini, saya ingin menitipkan satu pesan reflektif kepada kalian, khususnya kita para generasi muda yang menyaksikan video ini. Nah, beberapa tahun dari sekarang, Andalah yang akan menjadi pemimpin. Mau cewek atau cowok, Anda itu pemimpin diri sendiri. Nah, Anda yang akan menjadi pemimpin. Jadi entah pemimpin di keluarga, pemimpin di perusahaan, jadi kepala dinas, menteri, atau pemimpin kelas pun Anda pemimpin gitu. Nah, jadi seringkali kita tuh mendengar sinis di masyarakat, alah siapapun pemimpinnya korupsi mah tetap ada. Jangan biarin sinis itu mematikan idealisme kita. Korupsi ini penyakit buatan manusia. Nah, karena ini buatan manusia, pasti juga harus bisa disembuhkan oleh manusia. Yang ngebuat manusia, masa nggak bisa disembuhkan oleh manusia gitu. Nah, menjadi orang pintar itu mudah.
Tapi menjadi orang jujur itu sulit. Tapi kalau berani jujur itu hebat. Berani menolak arus itu kesatria. Orang integritas itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kita bangun masa depan di mana kejujuran bukan lagi sebuah kelangkaan. Harusnya kejahatan yang kelangkaan. Kejujuran udah sering. Justru orang-orang mau jujur semua karena udah sering. Jangan orang malah mau kejahatan karena keseringan. Jangan. Jadikan kejahatan itu kelangkaan. Baik, saya akan tutup kembali. Nama saya Fazli Rais Ramadan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di ruang-ruang perubahan selanjutnya. Mungkin tadi sudah ditutup yang video ada presentasinya, tapi saya tutup lagi di sini karena ini video refleksi saja sebagai tambahan waktu karena tadi waktunya kurang. Karena zoomnya tidak premium, jadi saya tambahkan waktu di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan saya banyak salah dalam tutur kata, banyak salah dalam ekspresi, dalam ekspresi untuk membuat video ini, saya sangat minta maaf karena mungkin itu kadang saya kebawa istilahnya kebawa arus untuk tiba-tiba ngomong apa aja gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Juali Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.